Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Arzeti. NIM saya A1E1222080. Di sini saya akan menjelaskan contoh isu yang terkait di dalam ruang lingkup psikologi sosial. Contoh kasusnya yaitu seperti salah satu mahasiswa yang bernama Ferdi ketika sedang mengikuti perkuliahan psikologi pendidikan di ruang kelas yang penuh mahasiswi, di ruang tersebut yang terasa gelap karena waktu sudah sore tadi, ditambah cuaca mendung. Ada seseorang mahasiswa tadi yang bernama Ferdi ini, dia sadar, kemudian dia berjalan ke depan dan meminta izin kepada dosen untuk menyalakan lampu neon yang ada di ruangan kelas, sehingga kelas tersebut terasa terang dan mahasiswa lebih nyaman dalam mengikuti perkuliahan. Itu salah satu pengaruh individu terhadap kelompoknya. Dari perilaku individu yang ada pengaruh individu terhadap kelompoknya tadi, perilaku individu itu diawali dari adanya kebutuhan setiap individu demi mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup terhadap kelompoknya pula, karena akan merasakan adanya kekurangan atau kebutuhan tertentu dalam dirinya, makanya dia melakukan suatu tindakan. Berikutnya yaitu ada kaitan isu yang terjadi terhadap ruang lingkup psikologi. Kaitannya yang terjadi pada isu tersebut karena adanya faktor RLP, yaitu ruang lingkup psikologi, yaitu antara lain kesadaran, perhatian, minat, kemauan, dan emosi terhadap suatu objek. Nah, kalau yang kesadaran tadi, kalau kesadaran itu perlu dalam melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan dalam interaksi kehidupan sosial. Kesadaran itu ditentukan oleh individu itu sendiri setelah melihat apa yang terjadi pada lingkungan sosialnya sebagai respon psikologi yang positif. Kalau perhatian itu perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan sosial. Seseorang juga mempengaruhi cara seorang individu bersikap hubungan sosialnya. Yang ketiga itu minat. Minat atau daya tarik individu terhadap hubungan sosialnya juga berpengaruh terhadap hubungan antar individu dan kelompok berkaitan dengan proses interaksi dan pemberi respon. Minat muncul dari dalam diri individu dan mungkin bisa dipengaruhi oleh subjek dari seperti keluarga, budaya, dan lingkungan. Dan yang keempat yaitu kemauan. Kemauan itu merupakan suatu potensi yang mendorong dalam diri individu untuk mencapai suatu yang diinginkan. Keinginan yang kuat merupakan modal dasar dari suatu pencapaian. Kemauan menjadi landasan yang kuat untuk melakukan suatu untuk berprestasi. Dan yang kelima yaitu emosi terhadap objek sosial. Emosi dan reaksi emosional dapat dipengaruhi juga oleh lingkungan. Ketajaman emosi dan reaksi emosional ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengendalian respon emosi sangat penting dalam kehidupan bersosial. Berikutnya ada pun hal yang harus dilakukan terhadap isu tersebut, ialah dengan cara mengamati perilaku seseorang hingga mempelajari karakter seseorang dalam mendefinisikan dan mengurai suatu hal yang sifatnya umum. Misalnya mempelajari sifat dan kewajiban orang dewasa dan masih banyak lagi. Baiklah, cukup sekian dari hasil yang saya jelaskan tentang isu yang terkait dalam ruang lingkup psikologi sosial.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.